Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, fungsi, tujuan, dan jenis sistem operasi. Kita langsung saja pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi atau biasa disebut OS atau operating system adalah salah satu perangkat lunak yang tanpanya kita tidak dapat menjalankan atau mengoperasikan komputer. Maksudnya begini, sistem operasi itu adalah jembatan atau jalan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Selanjutnya, sistem operasi bertindak sebagai perantara atau sistem penerjemah antara perangkat keras komputer dan program aplikasi yang diinstal di komputer. Dengan kata lain, kita tidak dapat langsung menggunakan program komputer dengan perangkat keras komputer tanpa memiliki media untuk membuat koneksi antara keduanya. Selain itu, sistem operasi juga merupakan perantara atau pengguna komputer dan perangkat keras komputer karena menyediakan antarmuka pengguna standar yang bisa kita lihat di layar komputer setelah komputer dinyalakan. Kemudian, fungsi sistem operasi akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Ahmad Riyadi. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang fungsi sistem operasi. Nomor 1, manajemen proses. Melakukan sistem operasi menganalisikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagai informasi. 2. Melakukan booting. Mengelola sistem operasi perangkat. 3. Manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. 4. Keamanan data. Sistem operasi berperan melindungi data penggunaan dari seorang siper. 5. Loading and execution. Sistem operasi akan mulai dan menjalankan suatu program. 6. Manajemen drive atau disk. Sistem operasi membantu mengelola drive komputer dan berbagai disk. 7. Kontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ahmad Fuad Sa'roni. Langsung saja, saya Ahmad Fuad Sa'roni akan menjelaskan tentang tujuan sistem operasi. Tujuan sistem operasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu melakukan efisiensi, memberi kemudahan, dan kemampuan untuk berevolusi. Melakukan efisiensi. Melakukan efisiensi bertujuan agar kemungkinan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa mempermudah komputer oleh para penggunanya. Kemampuan untuk berevolusi. Menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Kemudian, jenis sistem operasi. Pertama, sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Contohnya adalah Linux dan macOS. Kedua, sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai contohnya Microsoft Windows Server dan macOS X. Yang ketiga, sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata berupa sistem waktu nyata keras, hard real time, atau sistem waktu nyata lunak, soft real time. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sistem operasi embedded merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat. Artinya begini, sistem ini tidak berdiri sendiri, contohnya Windows Mobile atau CE, sistem dan Linux.